Anda tahu harus melakukan sesuatu. Anda tahu itu penting, tapi tetap saja tidak dilakukan, bukan karena tidak bisa, bukan karena tidak punya waktu, tapi karena malas. Hari ini saya mau bicara jujur. Malas itu bukan soal fisik. Malas itu soal mindset. Dan kalau kita tidak menaklukkan malas, kita tidak akan pernah naik level. Mindset, pekerjaan, dan keuangan, semuanya berhenti di tempat. Hari ini kita mulai dari yang paling dasar. Cara menghilangkan malas. Saya pernah punya 2 teman. Mereka mulai dari titik yang sama. Lulusan biasa, modal biasa, keluarga biasa. Yang satu selalu bilang, nanti aja deh. Ah, capek. Besok aja mulai. Tunggu mood. Yang satu lagi juga capek. Dia juga nggak selalu semangat. Tapi dia punya satu prinsip. Kerjakan walau tidak mood. 10 tahun kemudian, hidup mereka berbeda jauh. Yang satu masih menyalahkan keadaan. Yang satu sudah punya aset, jaringan, dan kebebasan waktu. Bedanya bukan IQ, bukan modal, bukan koneksi. Bedanya cuma satu. Mereka memperlakukan rasa malas secara berbeda. Apa itu malas sebenarnya? Kita sering salah paham. Malas itu bukan berarti tubuh kita lemah. Malas adalah sinyal. Biasanya ada 3 akar malas. Tidak memiliki tujuan yang jelas, beban yang terlalu besar, atau takut gagal. Otak kita suka yang nyaman. Otak kita anti rasa sakit. Begitu sesuatu terasa berat atau tidak jelas hasilnya, otak berkata, stop, scroll Instagram saja. Mending main game aja. Jadi, hari ini saya mau kasih Anda 4 cara praktis menghilangkan malas. Pertama, ubah definisi malas. Kebanyakan orang bilang, saya orangnya memang pemalas. Stop! Jangan pernah label diri Anda begitu. Karena begitu Anda percaya itu identitas Anda akan membenarkannya setiap hari. Ganti kalimatnya. Bukan, saya malas. Tapi, saya belum punya alasan yang cukup kuat. Orang tidak malas kalau rumahnya kebakaran. Orang tidak malas kalau anaknya sakit. Orang tidak malas kalau tagihan jatuh tempo dan uangnya tidak ada. Artinya apa? Masalahnya bukan energi. Masalahnya urgensi. Tanya ke diri Anda, kalau saya tidak berubah 5 tahun ke depan, hidup saya jadi apa? Visualisasikan, rasakan takutnya. Kadang kita butuh rasa takut untuk bangun. Kedua, pakai rule 5 menit. Seringkali kita malas karena membayangkan pekerjaan itu besar. Mau olahraga? Bayangannya 1 jam. Mau belajar? Bayangannya 2 jam. Mau bikin konten? Bayangannya ribet. Akhirnya otak bilang, nggak usah, solusinya sederhana. Kerjakan cuma 5 menit, hanya 5 menit. Biasanya yang berat itu bukan pekerjaannya. Yang berat itu memulainya. Begitu sudah mulai, energi akan muncul sendiri. Saya ulangi, disiplin bukan soal semangat. Disiplin soal memulai walau tidak semangat. Ketiga, hapus distraksi, bukan tambah motivasi. Banyak orang cari motivasi terus. Nonton video motivasi, baca quote motivasi, seminar motivasi. Tapi HP-nya tetap di tangan, notifikasi tetap bunyi, lingkungan tetap negatif. Anda tidak butuh motivasi lebih, Anda butuh distraksi lebih sedikit. Kalau mau fokus kerja, taruh HP di ruangan lain. Kalau mau hemat uang, hapus aplikasi belanja. Kalau mau produktif, bangun lebih pagi sebelum dunia mengganggu Anda. Lingkungan membentuk perilaku, bukan sebaliknya. Keempat, bangun identitas baru. Ini yang paling dalam. Orang malas berpikir, saya harus rajin. Orang sukses berpikir, saya adalah orang yang bertanggung jawab. Perbedaannya identitas. Kalau Anda melihat diri Anda sebagai kepala keluarga yang serius, profesional, yang naik level, pengusaha yang berkembang, investor yang disiplin, maka malas bukan pilihan lagi. Tanya diri Anda setiap pagi, kalau saya adalah versi terbaik diri saya, apa yang saya lakukan hari ini? Lalu lakukan hal itu sekarang juga. Malas bukan musuh. Malas adalah alarm. Alarm bahwa tujuan Anda kurang jelas, tugas Anda terlalu besar, lingkungan Anda terlalu nyaman. Kalau Anda ingin upgrade mindset, pekerjaan, dan keuangan, mulailah dari sini. Bukan dari peluang besar, bukan dari modal besar, tapi dari kemenangan kecil hari ini.
kerjakan satu hal penting. Sekarang juga, karena masa depan Anda tidak ditentukan oleh niat, tapi oleh tindakan harian. Kalau episode ini membantu, share ke teman Anda. Karena Indonesia tidak kekurangan orang pintar, Indonesia kekurangan orang yang menaklukkan mental block. Di episode berikutnya, kita akan bahas cara membangun disiplin. Sampai ketemu di episode berikutnya.